Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen proyek untuk sesi bagian kedua ya, dengan masih subtema network planning. Yang kita lanjutkan dengan mulai dari bentuk network planning ya. Jadi network itu adalah grafik dari satu rencana produk yang menunjukkan interrelasi dari berbagai aktivitas ya. Bisa juga disebut sebagai diagram panah apabila hasil perkiraan dan perhitungan waktu telah dibubuhkan pada network. Maka ini dapat dipakai sebagai jadwal project. Nah, simbol yang digunakan dalam membuat network itu ada beberapa. Pertama adalah anak panah, row ya. Anak panah ini menyatakan aktivitas atau kegiatan. Nah, kalau tadi anak panah menyatakan aktivitas atau kegiatan, berarti ini termasuk apa? CPM ya, berarti CPM. Nah, anak panah menyatakan aktivitas. Kemudian di situ ya ada waktu yang kita butuhkan, kemudian ada sumber daya, ya, termasuk di dalamnya tenaga, alat, material, dan biaya. Kepala anak panah menjadi pedoman arah tiap kegiatan, di mana panjang dan kemiringannya tidak berpengaruh. Jadi mau panjangnya segimana atau panjang pendek itu nggak pengaruh. Kemudian event atau node ini merupakan lingkaran. Ada lingkaran bulat sebelum anak panah, yaitu artinya peristiwa atau kejadian, yaitu pertemuan dari permulaan dan akhir kegiatan. Kemudian ada double row, double anak panah, itu menunjukkan kegiatan di lintasan kritis. Jadi kalau anak panahnya 2, itu berarti lintasan kritis. Kemudian ada dummy, anak panah yang putus-putus, itu menyatakan kegiatan semu. Artinya aktivitas yang tidak membutuhkan durasi dan resource, yang sumber daya. Aktivitasnya ada, dia tidak butuh waktu, tidak butuh sumber daya, tapi dituliskan dalam bentuk anak panah yang putus-putus. Nah, ini seperti ini simbolnya. Ini anak panah, ini bulat ya, bukan lonjong. Kemudian ini ada anak panah double, kemudian anak panah putus-putus ya. Nah, lanjutkan. Aktivitas kegiatan adalah pekerjaan apa yang harus dilakukan di antara 2 event. Event pertama yang mendahului, sedangkan event yang kedua itu yang mengikuti. Nah, contoh ini, event sebelumnya, kemudian ini event sesudahnya, ini di tengahnya adalah aktivitas ya. Nah, ini ada dummy, digambarkan dengan anak panah yang putus-putus. Nah, kemudian kita mulai masuk ke event time. Ini yang bulat ya, simbolnya adalah bulat. Kita bagi dua, ini bagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan earliest event time atau waktu paling pagi. Ini dibagi dua ya, waktu paling pagi. Kemudian ada latest event time atau waktu paling lama atau paling lambat yang harus terjadi. Ini adalah nama peristiwanya. A itu ruang untuk nomor dari event, ya. Kemudian B ruang untuk T1. T1 itu adalah durasi waktu untuk paling awal. Kemudian C yang ini adalah ruang untuk T2 atau durasi waktu yang paling lambat. Nilai dari IST, event time tadi, diperoleh melalui perhitungan maju. Ya. Jika peristiwa merupakan titik kumpul dari beberapa aktivitas, maka nilai terbesar dari perhitungan yang dipakai adalah nilai IST dari peristiwa tersebut. Rumusnya adalah T1 ditambah D.
T1 itu apa? Yang D ini ya. Ditambah D. D-nya itu adalah durasi waktu. Baru menghasilkan IST. IST itu adalah nilai event time ya. Baik. Pekerjaan D akan selesai pada waktu. Nah, kita lihat di sini ada D. 30 ini early time ditambah 20. 20 ini adalah durasi waktu D tadi. Sehingga hasilnya IST-nya itu adalah 50. Pekerjaan E adalah 20 nih, early time-nya 20, kemudian D-nya itu durasi waktunya 25, sehingga totalnya 45. Sedangkan pekerjaan F itu early time-nya 10, kemudian durasi waktu 30, sehingga totalnya 40. Jadi, kalau ada 3 pekerjaan yang dilakukan dalam waktu bersamaan, dan itu menjadi prasyarat untuk terjadinya peristiwa 7 ini ya. Jadi yang paling pagi event time-nya untuk peristiwa 7 itu akan terjadi pada saat 50 atau IST-nya adalah 50. Jadi di sini yang kita tulis 50 bukan 40. Nanti kalau 40 yang ditulis, maka ini pekerjaan belum selesai untuk yang pekerjaan D. Karena itu, ini paling cepat kita bisa menyelesaikan itu dalam waktu 50 hari. Ya, bukan 40 hari. Walaupun di sini yang paling cepat adalah 40 hari untuk F. Tetapi kita harus melihat keseluruhan dari event 4, 5, 6, kemudian aktivitas D, E, dan F. Jadi semuanya harus dilihat. Mana yang paling lama itu ditulis sebagai early time. Ya. Sehingga nanti ditulis di bagian 7, di early time di 7-nya itu adalah 50. Sedangkan untuk latest time, tadi IST early time, sedangkan LST atau latest time, paling lambat, nah itu diperoleh melalui perhitungan mundur. Jika satu event merupakan titik dari beberapa aktivitas, maka nilai terkecil dari perhitungan yang dipakai sebagai LST dari peristiwa tersebut adalah T4 dikurangi D. T4 mana T4? Contoh ya, kalau mengikuti job C, ini C, latest time-nya itu 30 ini dikurangi 16, jadi 14. Kemudian yang D, latest time-nya ya yang B, latest time-nya itu 30 dikurangi 10, ya, 20. Kemudian yang A, 20 dikurangi 4, 16. Nah, yang kita tulis di sini adalah yang paling kecil, bukan yang paling besar. Tadi kalau yang ditulis di sini adalah yang paling besar untuk early time. Tapi kalau yang untuk latest time ditulis yang paling kecil. Nah, kita balik ke sini ya. Nah, kalau seperti ini, misalkan di sini 60 ya. Nah, kita tulis di sini 60. Di sini 10 berarti di sini tetap 50. Nah, kalau 50 dikurangi 20 berapa?
30. 50 dikurangi 25, 25. 50 dikurangi 30, 20. Mana yang paling kecil? Apakah 30, 20, atau 20? 30, 25, atau 20? 20. Maka yang ditulis di bawah, latest time-nya adalah semuanya 20. Walaupun hasilnya beda-beda. Ya. Untuk yang, kalau ini ada yang ke sini. Tapi kalau di sini tetap 50 kurangi 20, di sini tulis 30. Di sini 25. Ini tulis latest time-nya adalah 20. Nah, nanti dari sini ya ke kegiatan awal, nah itu baru ditulis untuk latest time-nya diambil yang paling kecil ya. Tapi kalau di sini karena ini ada 3 kegiatan, maka bisa berbeda-beda. Nanti yang di ujungnya ini, ya, kalau lihat gambar ini ada ujungnya ini, ya, nah itu bisa berbeda. Itu yang paling kecil. Baik, nah sekarang jalur kritis. Jalur kritis ada jalur yang melintasi aktivitas dengan durasi yang paling panjang. Jadi jumlah sepanjang jalur kritis adalah lamanya proyek berlangsung secara keseluruhan. Hal yang menandai satu peristiwa untuk dikatakan masuk dalam jalur kritis adalah jika IST sama dengan LST. Itu jalur kritis. Jadi di sini, kalau di sini 50 dan 50 berarti ini jalur kritis. Kalau ini 60, ini 60 berarti itu jalur kritis. Ya. Jadi jalur kritis itu jalur di mana antara early time dengan latest time itu sama. Jadi peristiwa durasi waktu yang dibutuhkan untuk paling cepat dan paling lambatnya itu sama, berarti itu jalur kritis. Tidak boleh telat. Nah, kalau kita lihat dari sini ada plot atau tenggang waktu kegiatan. Di sini ada jangka waktu, ukuran batas toleransi keterlambatan satu kegiatan. Total plot itu jangka waktu antara paling lambat peristiwa akhir, T4, ini kita lihat T4. Kegiatan berlangsung dengan saat selesainya kegiatan yang bersangkutan. Jika kegiatan itu dimulai pada saat paling awal, itu T1, ya. Nah, total plot itu adalah jangka waktu paling lambat di T4, ya. Jika kegiatan dimulai pada saat paling awal di T1. Sedangkan free plot itu jika jangka waktu antara saat paling awal peristiwa akhir itu T3 yang bersangkutan dengan saat selesainya kegiatan yang bersangkutan jika kegiatan tersebut dimulai pada awal kegiatan T1. Nah, kalau T1 ke T3 itu free plot. Tapi kalau T1 ke T4 itu total plot. Total plot adalah T4 dikurangi D dikurangi T1. Sedangkan free plot adalah T3 dikurangi D dikurangi T1. Plot itu adalah jangka waktu batas toleransi keterlambatan. Dan jika satu kegiatan tidak memiliki plot atau dengan kata lain TF ataupun FF sama dengan 0, ya, maka berarti kegiatan tersebut adalah kegiatan kritis, jalur kritis. Ya. Jadi kalau total plot atau free plotnya 0, maka itu jalur kritis. Nah, diagram preseden seperti ini formulanya. IST, early time, kemudian ada total plot, ada latest time. Ya. Kodenya di sini ada aktivitas, ada durasi, ya. Kemudian ada free plot, ada LFT, latest finish time. Ya. Ini diagram presidennya seperti ini. Nah, macam-macam hubungan saling ketergantungan dalam diagram. Ada finish start, pekerjaan B dimulai setelah pekerjaan A selesai. Jadi, selesaikan dulu pekerjaan A, baru dimulai pekerjaan B. Finish. Nah, ini pekerjaan B selesai setelah pekerjaan A selesai.
Jadi selesainya barengan. Start, pekerjaan B dimulai setelah pekerjaan A dimulai. Ini startnya barengan. Start finish, pekerjaan D diselesaikan setelah pekerjaan A dimulai. Jadi ini pekerjaan A dimulai, B diselesaikan. Ya. Jadi ada 4 jenis ketergantungan dalam hal pekerjaan project. Sampai di sini kita cukupkan sekian. Ada tugas ya membuat rencana pekerjaan. Jadi dituliskan dulu pekerjaannya apa, kemudian diurutkan, dibuat seperti pakai diagram Gantt chart dulu. Kalau digambarkan seperti ya. Nah, seperti ini dulu. Bikin dulu daftar pekerjaannya, judulnya apa, kemudian buat seperti ini tabel, nomor, jenis pekerjaan, durasi waktunya seperti apa, kemudian buatlah diagram network planningnya seperti ini. Ya, berapa lama pekerjaan itu diselesaikan. Buat sampai 10 jenis pekerjaan. Kemudian dibuat 10 jenis pekerjaan, durasi waktu totalnya itu kurang lebih 30 hari, tetapi kita hanya butuh waktu 15 hari. Nah, silahkan dibuat network planningnya seperti ini. Ya. Sampai di sini dulu untuk bagian 2, ya nanti kita lanjut di bagian 3 ya. Di bagian 3 masih dengan network planning, ini masih panjang ya yang harus diterangkan. Nah, tetapi yang sampai bagian 2 ini Anda bisa membuat network planning ya. Paling tidak membuat urutan pekerjaan, kemudian membuat network planning. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulu haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi yang ketiga. Terima kasih.